Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Musyafa dari PJKR BIK 2024 angkatan 2024. NIM 240701 di sini saya akan menerangkan materi aswaja yang ke-7, pertemuan ke-7, yaitu dengan bertema aliran Mu'tazilah dan Wahabi atau ideologi dan gerakannya. Aliran Mu'tazilah, pengertian Mu'tazilah. Pengertian Mu'tazilah secara bahasa, Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berasal dari akar kata azala. Menurut Ibnu Haris, maka dasar lafal tersebut adalah menyingkir. Dari sini dapat digambarkan bahwa Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri i'tazala dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal munculnya kelompok ini, yakni sejak pemisahan diri tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atta dari Majelis Hasan al-Basri. Akidah dan ajaran Mu'tazilah, yang pertama yaitu tauhid, yang kedua yaitu prinsip adil, yang ketiga prinsip al-wa'da wa al-wa'id, yang keempat prinsip al-manzilah bainu al-manzilati, yang kelima prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang aliran Wahabi, yaitu aliran Wahabi, pengertian dari aliran Wahabi yaitu pengertian dan sejarah kemunculan Wahabi. Golongan Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim III 1204 sampai 1222 Hijriah. Gerakan ini berkedok memurnikan tauhid dan menjauhkan umat manusia dari kemusyrikan. Wahabisasi dan kelompok-kelompoknya di Indonesia. Wahabi juga dikenal dengan istilah Salafi sebab pengakuan mereka yang berdakwah di atas manhaj salaf saleh. Madrasah salafiyah sendiri terdapat di berbagai negara muslim, antara lain di Arab Saudi, Yaman, Yordania, Syariah, negara-negara Jazirah Arab, Mesir, Pakistan, India, Asia Tengah, dan lainnya. Tiga madrasah yang sangat dominan saat ini adalah Salafiyah di Arab Saudi, Salafiyah di Yaman, dan Salafiyah di Yordania, Syariah atau Syam. Di Indonesia, dakwah Salafiyah tidak hanya satu ragam, namun umat berbagai-bagai. Secara garis besar setidaknya ada dua gerakan, yakni Salaf Yamani dan Salaf Haraki. Doktrin dan ajaran Wahabi. Yang pertama, Wahabi meyakini bahwa Allah berbentuk jisim dan bertempat. Yang kedua, konsep tauhid atau memasrahkan makna kepada Allah. Wahabi berbeda dengan konsep tauhid salafus soleh. Yang ketiga, Wahabi mengkafirkan orang lain yang tidak sefaham dengan mereka. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa al-sifat.
Pembagian tauhid ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat tabi'in dan tabi'in. Soal yang pertama, jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Dan saya akan menjawab soal itu. Yang pertama, tauhid. Tauhid menurut Mu'tazilah adalah penafian terhadap sifat ma'am Allah atau kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah. Kelemahan menafikan sifat menjadikan sifat Allah sebagai esensi zat. Prinsip adil dalam pandangan Mu'tazilah. Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba, namun mereka melakukan apa yang mereka larang sendiri berdasarkan kudrah yang diberikan Allah pada mereka. Kelemahan mengatakan bahwa Allah tamah. Prinsip al-wa'ad janji dan ancaman. Mu'tazilah terkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Kelemahan bertentangan dengan konsep rahmat dan pengampunan Allah. Prinsip al-manzilah bainu al-manzilatain. Mu'tazilah meyakini bahwa orang yang bermaksiat berada di tempat di antara dua tempat. Kelemahan bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan konsep tauhid Wahabi dan konsep tauhid aswaja. Tauhid Wahabi berbeda dengan tauhid salafus soleh. Tauhid Wahabi memahami makna zarih dari ayat-ayat bersatu terlebih dahulu, seperti kata yad atau tangan dipahami secara zahir sebagai tangan sebelum diserahkan maknanya kepada Allah. Begitu juga dengan istiwa dipahami sebagai bersemayam sebelum kemudian ditauhidkan kepada Allah. Sedangkan dalam tauhid salafus saleh tidak memahami makna zahir ayat mutasyabihat. Terlebih dulu mereka langsung menyerahkan maknanya kepada Allah tanpa mengertikan dalam makna bahasa tertentu. Mereka tidak memenuhi istiwa sebagai bersemayam, melainkan hanya meniru bahwa Allah memiliki sifat tersebut tanpa membayangkan bagaimana bentuknya. Soal yang ketiga, jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan Muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serumpangan dalam hal ini. Serumpangan dalam mengkafirkan adalah hal yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seorang adalah sama saja dengan melebatkan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharuman menselasi keharuman, menikmati keharaman, mengkuburkannya ke dalam kuburan kaum muslimin dan menyuguminya kekal di neraka. Oleh sebab itu para ulama sangat berhati-hati terkait masalah takfir. Hal yang keempat, jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi tiga. Wahabi membagi tauhid menjadi tiga bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa al sifat. Membagikan tauhid seperti ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Sekian pertemuan yang ke-7 di siang hari ini. Saya mohon maaf pada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.